Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Saya pernah takut banget sama suara azan. Betul. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Wah, ini bener banget teman-teman. Ada sebuah hal yang saya tuh pengen cerita sama kamu, dan sebentar deh. Bisa jadi seperti video-video sebelumnya kamu tonton ya. Ada aja nih si Mas Aryan menceritakan sebuah topik kok yang pas gitu loh sama permasalahan yang lagi kamu alami. Jadi sekarang tanpa banyak basa-basi, senyum dulu dong. Nah, sambil tersenyum seperti itu, coba kamu dengarkan apa yang ingin saya bicarakan. Ini penting dan lihat deh, kok lagi-lagi bisa ya mirip sama kamu. Oke, jadi gini teman-teman. Sekitar 15 tahun yang lalu, udah lama banget ya. Saya tuh setiap kali malam takbiran abis bulan Ramadan, saya tuh takut banget. Iya, jadi kebayang gak sih, kan kita sekarang lagi berpuasa nih bagi yang berpuasa. Nanti ketika bulan Ramadan selesai, ada yang namanya takbiran. Ketika takbiran itu terjadi, kamu tahu gak? 15 tahun yang lalu saya itu takutnya takut banget. Kamu bayangin rasa takut yang pernah kamu rasakan. Nah, rasa takut itu saya dikali 10. Sebentar, Mas Aryan nih jangan-jangan ada santetnya nih dulu mas. Apa Mas Aryan sudah diruqyah? Bukan. Itu bukan karena masalah gaib, alhamdulillah. Tapi karena apa? Karena ada kaitannya dengan masalah psikologis. Dan ini loh yang ingin saya sampaikan kepada kamu. Karena bisa jadi ada 1, 2, 3 hal yang sama yang membuat kamu tuh dari dulu, maaf ya, kok hidupnya banyak masalah, tapi gak sadar bahwa ini loh letak permasalahan hidup kamu selama ini. Ya, kamu tahu gak kenapa saya takut dengan azan pada waktu itu? Bukan karena azannya, tapi lebih kepada lebarannya. Saya, asal kamu tahu, dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang mohon maaf sekali itu rusak kondisinya. Di mana bapak saya ketika meninggalkan saya, wafat, beliau bukannya meninggalkan nama baik teman-teman, tapi meninggalkan nama buruk bagi keluarga. Dan kamu tahu, ketika seorang ayah itu meninggalkan nama buruk bagi keluarga, siapa yang kena sasarannya pertama kali? Betul. Yang paling kena sasaran adalah anak laki-laki pertamanya, yaitu saya, sahabat yang sering kamu dengarkan suaranya ini. Jadi kamu bayangin deh, dari saya kecil sampai 15 tahun lalu, saya itu selalu merasa bahwa diri saya lah penyebab bapak saya itu menjadi jahat seperti itu. Ya, teman-teman, kamu tahu nggak? Kamu juga pernah kan ngerasain ketika orang tua itu bercerai, ketika orang tua itu berpisah, pernah nggak sih sekali aja kamu merasa bahwa itu salah kamu? Pernah ya? Nah itu pun yang saya rasakan dulu. Kenapa? Karena banyak loh orang-orang di sekitar saya dan celakanya keluarga saya sendiri yang menganggap saya tuh sama seperti bapak saya. Padahal dulu saya tidak ada sangkut pautnya dengan bapak saya. Dia memang bapak saya, tapi saya tidak sama dengan beliau. Nah, singkat cerita, ketika lebaran kita semua berkumpul teman-teman. Dan kamu tahu nggak, bayangin deh, di antara semua sepupu-sepupu dari keluarga besar saya, cuman saya yang betul-betul rasanya tuh asing banget. Mereka sibuk sendiri, tapi saya merasa tidak dianggap. Saya merasa sendiri dan rasanya tuh gelap banget, sedih banget karena saya ngerasa berbeda. Mungkin kamu bakal bilang, emang Mas Aryan gak coba untuk bergaul dengan mereka? Sudah, tapi tetap aja ada perasaan penolakan dari mereka. Yang ujung-ujungnya sama, mereka kecewa dengan perilaku bapak saya yang sebenarnya itu bukan salah saya. Nah, sampai di sini itu semua akhirnya berulang teman-teman, dari saya kecil sampai saya remaja. Dan kamu kebayang gak sih setiap tahun ketika lebaran saya harus menjadi orang yang rasanya tuh gak enak banget karena ngerasa berbeda, akibat tertolak, akibat tidak sama alias aneh. Ya, depresi banget rasanya, gak enak banget rasanya. Saya berusaha cerita ke ibu saya, tapi ibu saya pada waktu itu menganggap saya yang aneh. Menganggap saya yang pikirannya tidak sama seperti mereka, dan ibu saya pun tersirat pengen saya normal seperti anak yang lain. Padahal saya bukannya sakit jiwa.
tapi saya tidak memahami di mana letak kesalahan saya. Dan akhirnya itulah yang membuat saya takut ketika mendengarkan malam takbiran. Karena rasa takut itu akibatnya saya jadi tidak bisa tidur menjelang hari raya Lebaran. Bagaimana dengan kamu teman-teman? Coba sekarang kamu ceritakan di komentar. Ada nggak rasa takut kamu yang menurut kamu tuh aneh? Rasa takut yang aneh itu maksudnya gini loh. Teman kamu nggak punya rasa takut ini. Saudara kamu semuanya nggak punya rasa takut terhadap hal ini. Tapi kamu doang. Apapun itu. Mungkin kalau saya dulu rasa takut kepada suara azan di malam takbiran. Kamu apa? Coba sharing di komentar deh. Saya pengen baca. Nanti saya mungkin akan menjawab dan saya berikan hati untuk kamu. Dan singkat cerita, akhirnya saya sering banget menangis pada waktu itu teman-teman. Sampai akhirnya, alhamdulillah, Tuhan itu ada dan Tuhan itu baik ya. Yang Maha Kuasa memberikan saya jalan keluar yang membuat saya menjadi damai. Dan satu persatu akhirnya mereka mulai menyadari bahwa sayalah ternyata cucu yang paling baik di antara mereka. Loh kok bisa mas? Di akhir hayat nenek saya, kamu tahu nggak? Dari semua cucu yang nenek saya punya, cuman saya beserta pasangan saya yang ada di samping nenek saya sebelum beliau wafat. Semua cucu yang lain sibuk mengejar uang, cuman saya dan pasangan saya saja tidak. Dari situ akhirnya mereka menyadari bahwa ternyata si Aryan yang kita pikir aneh tidak aneh lagi. Ternyata kita salah. Ternyata dia justru yang paling baik dan memang itu menyakitkan. Tapi dari rasa sakit itu, sadar gak sih teman-teman, itu memberikan kita hikmah pelajaran yang berharga. Nah sampai di sini, ini bukan tujuan saya membuat video ini teman-teman. Tujuan video ini bukan untuk bercerita saja kepada kamu, tapi justru saya pengen sharing. Karena saya tahu di antara kamu tuh banyak ya, yang merasa gagal karena rasa takut yang aneh tadi itu loh. Mungkin diri kamu pengen ketemu jodoh, tapi entah kenapa kamu punya rasa takut yang gak normal. Yang membuat kamu ketika ketemu lawan jenis, siapapun itu, langsung muncul pikiran aneh yang gak jelas. Atau masalah keuangan juga sama. Kamu tahu nih, bakat dirimu tuh apa, keunikan dirimu nih apa gitu ya. Tapi ada aja rasa takut yang membuat kamu jadi kayak saya dulu. Gak berani berekspresi sampai akhirnya kamu jalan di tempat dan ujung-ujungnya cuma apa? Betul, nangis sendiri, teriak-teriak di kamar sendiri, bahkan maaf, berpikir kayaknya aku harus deh mengakhiri hidup aku. Pernah gak kamu berpikir seperti itu di masa lalu? Jujur, kalau saya dulu sempat pernah. Astagfirullah, tapi alhamdulillahnya Allah itu baik dan itu tidak pernah terbersit lagi sampai detik ini. Nah sekarang, kalau kamu pernah mengalami rasa fobia seperti itu, saya punya kabar baik untuk kamu. Apa itu mas? Itu bisa disembuhkan. Ya, jadi kamu punya rasa takut yang aneh, yang tidak normal. Saya juga dulu pernah seperti itu. Dan saya tahu rasanya gak enak. Yuk, sekarang bersama video ini, sini deh. Kita belajar untuk menyembuhkan diri sendiri ya. Saya akan melakukan terapi sederhana buat kamu nih sebagai sahabat saya. Supaya dengan terapi ini insya Allah seizin Tuhan kamu tuh jadi lebih sadar bahwa ternyata hidup kamu tuh berharga. Hidup kamu bernilai dan kamu masih punya kesempatan banget untuk jadi diri kamu yang bahagia seandainya selama ini belum bahagia. Oke? Janji ya untuk bahagia ya. Sekarang kita mulai nih terapinya. Siap? Kamu cari waktu dulu, cari posisi dulu yang enak. Saya membutuhkan kamu di posisi yang tenang sekarang. Silakan. Sudah? Oke, sekarang gini. Pertama, saya ingin kamu dalam kondisi duduk. Jadi tidak boleh tiduran. Apalagi berdiri. Duduk aja. Oke? Cari posisi duduk yang mana kamu bisa duduk rileks. Boleh bersila, boleh di kursi, boleh di sofa, boleh di atas lantai, boleh. Pokoknya duduk posisinya. Sudah? Oke. Sekarang yang akan saya lakukan kepada kamu ini adalah terapi nafas namanya. Teman-teman, pikiran positif itu bukan berawal dari mulut, tapi berawal dari nafas yang benar. Saya ulangi. Teman-teman, pikiran positif itu berawal dari mana? Iya, betul. Bukan berawal dari mulutmu, bahkan bukan berawal dari suara di kepalamu, namun dari nafas yang benar. Nah sekarang coba, kita sama-sama ya mempraktekkan cara nafas yang benar dengan posisi duduk, siap?
Sekarang, kamu bersama dengan saya ambil nafas panjang sepanjang-panjangnya. Kamu hirup udara di sekitarmu melalui hidung. Ingat ya, melalui hidung kamu hirup bersama saya udara sedalam-dalamnya sepanjang-panjangnya. Siap? Lakukan sekarang. Silakan. Kemudian kamu tahan sejenak. Kemudian kamu hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Kemudian kamu langsung ambil lagi nafas seperti tadi sedalam-dalamnya melalui hidung. Kamu tahan sejenak, keluarkan melalui mulut pelan-pelan sekarang. Ambil lagi melalui hidung. Kemudian kamu hembuskan melalui mulut, tapi sekarang kamu hembuskannya keras, sekeras-kerasnya. Ulangi lagi, ambil nafas dalam-dalam. Hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Selesai. Sampai di sini dulu. Kamu ngerasa nggak lebih tenang? Mungkin ada beberapa di antara kamu yang ngerasa agak sedikit pusing bahkan. Itu bagus loh. Kenapa saya bilang bagus? Tahu nggak? Apa yang kamu lakukan barusan itu mengaktifkan hormon ketenangan secara alami. Betul. Tuhan itu menciptakan badan kita udah sempurna loh. Saya ulangi, Tuhan itu menciptakan badan kita sudah sempurna. Tuhan cuma pengen kita sehat, itu aja. Dengan kata lain, kalau kita tahu caranya, badan kita bisa sembuh dari penyakit apapun. Nah sekarang, yang saya lakukan kepada kamu itu mengaktifkan hormon di kepala kita, yang membuat hormon itu menjadi aktif, akhirnya kamu bahagia, paling tidak tenang sekarang. Nah sekarang, itu belum selesai. Justru ini hanya sekedar makanan pembuka atau appetizer bagi video ini. Sekarang, saya butuh kamu dan tangan kamu. Sekarang pejamkan mata, terus kamu taruh tangan kanan kamu di atas dadamu. Ya, pejamkan mata dalam posisi duduk, taruh tangan kanan kamu ya, tangan kanan di atas dadamu. Kemudian kamu ikuti perkataan saya dengan sebaik-baiknya dengan suara yang cukup terdengar telingamu. Siap? Siap ya? Ikuti begini. Saat ini aku jujur benci sama diri aku. Aku rapuh. Aku memang salah. Aku memang bodoh. Aku akui itu semua. Tapi lihat video ini. Ini bukti bahwa sebodoh apapun aku, Tuhan tetap sayang aku. Ini buktinya. Tuhan tetap sayang aku. Tuhan ingin aku bahagia. Wahai diriku, bahagia terus ya. Kamu hebat loh. Kamu luar biasa. Kamu menakjubkan. Kamu hebat. Kamu maju ya. Coba lagi ya. Kamu bisa. Terima kasih Tuhan atas petunjuk ini. Saya memilih untuk tetap bahagia. Terima kasih. Saya bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Saya bahagia. Saya selalu bahagia. Terima kasih. Selesai, buka. Coba lihat sekarang. Kalau jujur, ada nih beberapa di antara kamu yang mengeluarkan air mata bahkan sampai banjir. Kok saya tahu? Karena terapi ini saya gunakan untuk menolong orang, teman-teman. Termasuk diri saya sendiri ya. Jadi kamu beruntung banget karena sekali lagi tidak ada yang kebetulan. Video ini bisa sampai ke beranda kamu pun itu pasti ada kaitannya dengan masalah hidup kamu. Bener gak sih? Coba deh, baru-baru ini kamu pernah gak ngerasa putus asa? Putus asa kayak saya dulu tuh, dimana kok kayaknya ini bukan salah saya, tapi kok semua orang menyalahkan semuanya ke saya gitu loh, sampai saya jadi aneh rasanya. Pernah nggak kamu kayak gitu? Atau jangan-jangan sedang mengalami itu ya?
Nah, beruntungnya kamu ada pagar kehidupan. Inilah fungsinya saya sebagai sahabat kamu di video ini. Sekarang tugas kamu, silakan klik jempol ke atasnya kalau ini ngebantu. Terima kasih jempol ke atasnya ya, berkah. Dan yang kedua, kamu tonton video ini berulang kali. Karena kalau cuma sekali, ini mungkin kurang nampol. Dengerin ketika kamu lagi sedih, dengerin ketika sebelum tidur atau pagi-pagi, sebelum berangkat ke kantor atau ke kampus, sebelum berdagang, itu bagus banget ya. Terapi ini yang saya gunakan untuk menyembuhkan diri sendiri dan menolong banyak orang seizin Tuhan. Ingat pesan saya teman-teman, saya orang yang menolong kamu juga punya kisah gelap. Kamu pun punya kisah gelap. Tapi percaya nggak? Kamu butuh gelap. Kamu butuh tahu rasanya gelap untuk bisa memberikan terang bagi sesama. Saya ulangi, kamu butuh tahu rasanya gelap untuk bisa memberikan terang bagi sesama. Sama seperti saya sahabat kamu nih. Saya nggak mungkin bisa memberikan pencerahan seterang ini kepada kamu kalau dulu saya tidak mengalami situasi segelap itu. Jadi yang ingin saya bilang kepada kamu, tidak ada yang jahat. Tidak ada maksud Tuhan itu buruk sama kamu. Diri kitalah yang selalu berburuk sangka sebelum episode yang diberikan Tuhan selesai. Jangan buru-buru berburuk sangka. Lihat deh, pasti di masa depan kamu akan menyadari bahwa iya ya, dulu video Mas Aryan yang itu bener loh. Ternyata benar Mas, saya mengalami itu semua dulu karena demi kebaikan saya sendiri di masa depan. Saya tahu masalah hidup kamu berat, gelap. Gunakan video ini untuk membuat kamu lebih damai menghadapi masalah kamu. Dan kamu janji ya, janji untuk terus maju. Tidak boleh berhenti. Saya tidak mungkin berada di titik ini kalau dulu saya berhenti ketika zaman kegelapan hidup saya. Saya bisa, kamu pasti lebih bisa karena kamu ada pagar kehidupan di samping kamu dengan seizin Tuhan. Ya, kalau kamu butuh curhat dengan saya, pengen sharing boleh, caranya gimana? Lihat di deskripsi, di situ ada hal yang bisa kamu lihat. Dan kalau kamu pengen baca buku saya, belum pernah beli buku saya gitu, entah kemana aja diri kamu, pengen beli buku saya, ada di deskripsi juga, bisa kamu lihat dan kamu sentuh ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.